Kami dari kelas reguler B2, laporan ini disusun oleh Okta Aditya Fauzi, Bayu Surya Atmoko, saya sendiri Metriana, dan Theophilus Decius Ziralio. Ya, usulan terdiri dari rumusan masalah, masalah, target user, dan metode pengumpulan data. Yang pertama adalah latar belakang. Siakat ini merupakan suatu aplikasi yang mempunyai fungsi untuk mengelola dan memantau data akademik dalam suatu institusi pendidikan. Yang akan dibahas mengenai Siakat Widyatama ini merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk melakukan proses pengelolaan data akademik dan data terkaitnya, melibatkan mahasiswa, dosen, dan akademik, seperti jadwal kuliah, rencana studi mahasiswa, hasil estimasi mahasiswa, dan data lainnya. Dengan adanya siakat akademik ini, dengan adanya siakat di bidang akademik, eh, dengan adanya pengelolaan bidang akademik melalui siakat ini menjadi efektif. Bukan. Pengelolaan bidang akademik. Ya, pengelolaan bidang akademik menjadi efektif setelah adanya siakat. Yang kedua adalah perumusan masalah. Rumusan masalah yang ditulis oleh rumusan masalah yang dibahas oleh penulis, yaitu yang pertama bagaimana meningkatkan antarmuka pengguna siakat agar mudah dipahami dan digunakan oleh semua pihak. Kemudian yang kedua, bagaimana mengumpulkan umpan balik baik dari mahasiswa, dosen, ataupun staf akademik untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang ada pada siakat. Yang ketiga, batasan masalah. Dalam pembelajaran ini, batasan masalah antara lain yang pertama, pembaharuan terkait perbaikan fungsionalitas dalam siakat, seperti peningkatan antarmuka pengguna dan integrasi terhadap fitur yang baru. Poin yang kedua adalah mengumpulkan umpan balik dari pengguna siakat, baik dari mahasiswa, dosen, ataupun staf akademik untuk mengevaluasi serta meningkatkan layanan siakat. Yang keempat adalah target user. Target user tentunya adalah kami sebagai mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Yang kelima, metode pengumpulan data. Metode yang kami gunakan antara lain berinteraksi langsung dengan siakat dengan mengidentifikasi fitur yang mungkin memerlukan adanya beberapa perbaikan ataupun peningkatan fitur. Yang kedua adalah mengevaluasi kinerja sistem, dan yang terakhir mendiskusikan pengalaman dengan sesama mahasiswa pengguna, mengeksplor masalah bersama dan mengidentifikasi solusi yang dibutuhkan untuk perbaikan layanan pada siakat. Perkenalkan, saya Okta. Di sini selanjutnya saya akan menerangkan step 1, yaitu tentang karakteristik pengguna dan persona. Maksud saya persona. Nah, di sini kami kumpulkan dari seluruh range atau persona yang karakteristik persona yang ada. Jadi di sini kami buat range dari karakteristik pengguna dari aplikasi, yaitu sebagai berikut. Untuk umur, kita mengambil umur range di umur 23 sampai 35 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kemampuan tangan baik dalam penggunaan perangkat komputer maupun perangkat ponsel. Disabilitas di sini kita tidak input tentang itu. Kemudian pekerjaan, tugas atau kebutuhan itu status pendidikan rata-rata mahasiswa S1, jurusan atau angkatan Teknik Informatika tahun 2020, tingkat kepentingan tugas tinggi. Kemudian pengalaman user saat menggunakan komputer, untuk pengalaman dinilai sangat baik, pengalaman penggunaan aplikasi juga cukup baik, dan penggunaan komputer cukup sering. Selanjutnya saya akan menerangkan beberapa persona pengguna sampling yang ada di aplikasi. Berikutnya saya akan menerangkan persona pengguna yang menggunakan aplikasi Siakat. Yang pertama di sini ada atas nama Bayu Suryatmoko, umur 30 tahun, dengan tempat tinggal di Bandung, edukasinya S1,
sebagai pekerja kantor dan telah menikah. Di sini kita akan langsung menuju needs. Yang dibutuhkan adalah informasi penting terkait perkuliahan, kemudian aplikasi yang mudah diakses, navigasi dan tombol yang jelas, bahasa yang mudah dipahami, bantuan teknis dan fitur bantuan seperti frequent ask question, kemudian mendapatkan notifikasi penting. Di selanjutnya untuk sampling kita akan menggunakan dari Ibu Metriana umur 35 tahun. Di sini kebutuhannya adalah lebih efektivitas atau bertambahnya efektivitas dan efisiensi agar dapat memenuhi kebutuhan user. Next, ada Okta Aditya Fauzi umur 29 tahun. Di sini kebutuhannya adalah akses pada mobile atau smartphone harus lebih baik. Kemudian navigasi pada mobile dapat lebih mudah digunakan. Jadwal pada si akad dapat lebih jelas pada mobile dan tidak terpotong. Kemudian untuk Theophilus, kemudian untuk Bapak Theophilus, umur 23 tahun, di sini yang dibutuhkan adalah versi web mobile yang dibuat lebih responsif. Untuk halaman login dalam versi web desktop ataupun ukuran versi web tablet, sebaiknya kontainer login dibagi dua secara horizontal. Sebaiknya sistem mengirimkan notifikasi untuk dosen atau mahasiswa setiap ada jadwal khususnya e-learning, misalnya dalam bentuk email. Kemudian dibuatkan si akad dalam versi mobile untuk mempermudah mahasiswa atau dosen dalam melakukan pengecekan jadwal atau melakukan pengurusan administrasi. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai step 2, analisis task dan model konseptual. Poin yang pertama adalah metode pengumpulan data. Metode yang kami gunakan adalah yang pertama berinteraksi dengan siakat dengan identifikasi fitur yang mungkin memerlukan perbaikan. Yang kedua mengevaluasi kinerja sistem dan yang terakhir adalah mendiskusikan pengalaman dengan sesama pengguna siakat. Berikut ini adalah mental model. Kami coba membagi menjadi 4 gambar ya, karena agar terlihat jelas gitu. Yang pertama adalah untuk melihat administrasi pembayaran, histori pembayaran. Yang pertama adalah melihat administrasi histori pembayaran. Jadi Anda itu, teteh di mute. Nggak keluar. Aduh, ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai step 2, yaitu analisis task dan model konseptual. Yang pertama adalah metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah berinteraksi dengan siakat dengan mengidentifikasi fitur yang memang mungkin memerlukan beberapa perbaikan atau peningkatan layanan. Yang kedua adalah mengevaluasi kinerja sistem dan yang terakhir diskusi pengalaman dengan sesama mahasiswa pengguna. Kita mencoba mengeksplorasi bersama masalah yang ada dan terakhir mengidentifikasi solusi terbaik yang dibutuhkan. Berikut adalah mental model untuk melihat administrasi histori pembayaran terlebih dahulu dengan membuka situs web siakat. Untuk perangkat yang dibutuhkan yaitu laptop atau handphone dan juga diperlukan adanya koneksi internet. Ini kan panjang banget, terus aku baca satu-satu. Ya, kemudian setelah itu melakukan login, dibutuhkan juga koneksi internet dan memasukkan username, password, dan juga captcha yang diminta. Kemudian membuka menu administrasi, histori pembayaran. Berikutnya membuka tab histori pembayaran dan jika diperlukan mendownload histori pembayaran. Kemudian dengan membuka tab histori USP, lalu jika dibutuhkan mendownload histori USP dan selanjutnya membuka tab histori SPP, kemudian mendownload histori SPP, buka tab rekap histori pembayaran, download rekap histori pembayaran, buka tab tagihan aktif. Berikutnya adalah melihat jadwal kuliah dengan membuka situs web siakat.
bisa menggunakan laptop atau handphone. Kemudian login dan membuka menu jadwal kuliah. Pilih semester untuk semester yang dibutuhkan, kemudian pilih hari dan klik tombol filter, lalu menentukan banyaknya raw data yang ingin dilihat, kemudian mencari mata kuliah. Berikutnya adalah melihat dan mengecek hasil studi KHS. Dengan membuka situs web Siakat, kemudian dilanjutkan login dan membuka menu hasil studi KHS. Selanjutnya memilih semester, lalu klik tombol filter dan search di baris mata kuliah yang diinginkan, kemudian klik tombol tutup pada dialog detail mata kuliah. Kemudian mahasiswa dapat mencetak hasil studi KHS. Selanjutnya, melanjutkan enroll kelas mata kuliah. Selanjutnya, melakukan enroll kelas online, yaitu dengan membuka situs web Siakat, dilanjutkan dengan login dan membuka menu perkuliahan kelas online. Kemudian bisa juga dengan merefresh data dengan klik tombol load data. Selanjutnya, memilih mata kuliah yang akan diceklis ya. Selanjutnya adalah memilih mata kuliah dengan menceklis dan terakhir adalah klik tombol enroll untuk mendaftar pada kelas online. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian HTA-nya. Di sini kita mengambil dari menu administrasi dengan 4 dekomposisi tugas, yaitu yang pertama yaitu ada bagian histori pembayaran, yaitu mengunduh histori pembayaran di Siakat. Yang pertama membuka website Siakat, kemudian login dengan login stepnya, yaitu yang pertama menginput username dan password dan login. Setelah itu memilih menu histori pembayaran dengan setelah login bisa membuka menu administrasi dan kemudian memilih menu histori pembayaran. Setelah itu untuk mengunduh histori pembayaran, stepnya memilih jenis histori pembayaran dan mengklik download history dan selesai atau tutup aplikasi. Kemudian upload SKPI di Siakat. Yang pertama membuka website Siakat, kemudian login dengan memasukkan dengan input username dan password dan login. Setelah itu memilih menu SKPI, yaitu dengan membuka menu setelah login membuka menu administrasi dan memilih menu SKPI. Selanjutnya mengupload dokumen SKPI, yaitu yang pertama klik setelah masuk ke menu SKPI, kemudian klik pengisian data SKPI, mengisi formulir dan klik submit. Setelah itu, setelah upload dokumen selesai, tutup aplikasi. Kemudian untuk melihat tagihan pendek di Siakat, yang pertama membuka website Siakat, yang kedua login dengan menginput username dan password dan login. Setelah itu, setelah login, setelah itu memilih menu tagihan semester pendek dengan membuka menu administrasi dan memilih menu tagihan semester pendek dan tutup aplikasi. Kemudian mengisi data TK3 di Siakat. Yang pertama membuka website Siakat, kemudian login dengan input username, password, dan submit. Setelah itu memilih menu TK3. Setelah login, bisa membuka menu administrasi dan memilih menu TK3. Setelah itu, untuk mengisi data TK3, step selanjutnya, user klik tombol pengisian TK3 setelah masuk ke menu TK3 dan mengisi formulir. Setelah itu klik submit. Dan selanjutnya menampilkan informasi data TK3. Setelah mengisi data TK3, sistem menampilkan informasi data TK3. Setelah itu tutup aplikasi. Demikian HTA dari yang telah kita buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas step 3 mengenai prinsip dasar atau maaf, di sini saya akan membahas mengenai prinsip visa UI. Di sini adalah screenshot untuk administrasi.
Kemudian ini adalah tampilan untuk mobile-nya. Di sini terdapat istilah yang terdengar asing bagi orang awam yang umum, yaitu seperti H2H. Kemudian nomor 2, tidak ada menu panduan, sehingga pengguna baru kesulitan untuk memahami fungsi masing-masing menu. Nomor 3, warna merah biasanya ditunjukkan untuk peringatan resiko, sehingga tombol download sebaiknya menggunakan warna kontras seperti hijau atau biru. Kemudian terdapat kolom yang tidak berisi data seperti kolom nomor rekening. Sebaiknya ini dihapus untuk lebih bisa memberikan space kepada data-data lain. Ketika situs web dibuka di HP, tampilan tabel menjadi berantakan dan tidak langsung muncul tanda scroll. Nomor 6, tidak ada sistem notifikasi untuk memberitahukan deadline pembayaran. Nomor 7, label tombol download tidak konsisten karena di menu lain ada yang berlabel tombol cetak. Jadi sebaiknya penamaannya disamakan. Untuk jadwal, berikut adalah screenshot-nya. Nah, di sini yang kita bahas adalah tombol reset filter, enroll mata kuliah tidak konsisten dalam ukuran, margin, dan komponen. Kemudian penggunaan bahasa yang tidak konsisten, sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia saja atau bahasa Inggris saja. Kemudian nomor 3, ketika situs web dibuka di HP, tampilan tabel berantakan dan tidak langsung muncul tanda scroll, jadi tidak mobile friendly. Nomor 4, tidak ada menu panduan, sehingga pengguna baru kesulitan untuk memahami fungsi masing-masing menu. Kemudian di hasil studi, antar mukanya cukup rumit. Kemudian pada aplikasi SIAKA terlalu banyak menu, submenu, dan tombol akses. Mahasiswa terkadang kesulitan untuk menavigasi antar muka yang di sini cukup kompleks. Nomor 2 itu adalah tampilan hasil studi yang rumit. Ketika mencoba mengakses hasil studi, dihadapkan pada tampilan yang rumit. Informasi yang kurang dipahami seperti nilai dan IPK disajikan dengan cara yang sedikit membingungkan. Nomor 3, responsibilitas terhadap perangkat. Antar muka pada aplikasi ini tidak dioptimalkan untuk perangkat seluler, sehingga sulit digunakan kepada ponsel, terkadang harus diakses melalui PC atau laptop, baru kita dapat mengerti informasi sepenuhnya. Next, kepada perkuliahan, berikut ada tampilannya. Yang menjadi catatan adalah proses pencarian informasi. Perkuliahan itu cukup sulit, mahasiswa seringkali kesulitan untuk melihat jadwal kuliah. Nomor 2, ketidakjelasan perubahan jadwal. Ketiga adalah proses pendaftaran yang cukup sulit. Nomor 4, aksesibilitas yang terbatas. Jadi menu perkuliahan tidak dirancang dengan baik untuk aksesibilitas untuk yang mensulitkan mahasiswa untuk mengakses sistem melalui perangkat seluler. Kembali lagi, ini tidak mobile friendly. Nomor 5, tidak adanya notifikasi atau pengingat apabila proses sudah selesai atau sedang masuki step selanjutnya. Untuk solusi itu, tim IT Universitas Widyatama harus melakukan evaluasi mendalam terhadap aplikasi SIAKAT. Mereka perlu memperbaiki antarmuka serta menyederhanakan proses pendaftaran ataupun pengisian data, memberikan feedback yang jelas serta memprioritaskan accessibility atau kemudahan dalam akses. Saya Bayu Surya akan menjelaskan terkait step 4, yaitu struktur menu. Kami menggunakan struktur menu hierarki atau sekuensial untuk mengarah ke fitur-fitur dari sistem SIAKAT ini. Menu hierarki ini mempertimbangkan fitur apa saja yang paling sering digunakan oleh pengguna dan fitur utama di situs ini. Contoh, ada beberapa menu yaitu dashboard, jadwal, administrasi, hasil studi, perkuliahan, dan profil. Menu yang paling sering digunakan akan diletakkan di sisi kiri, sesuai dengan behavior dari user yang membaca menu dari sisi kiri ke kanan. Maka jadwal akan diletakkan di sisi kiri dibandingkan menu yang jarang digunakan di sebelah kanan. Kemudian skema navigasi menggunakan menu hamburger yang akan menampilkan list menu ketika diklik. Contoh tampilan di mobile device seperti ini. Ini list menu dari navigasinya. Kemudian jika kita menuju ke halaman yang dituju, maka akan ada informasi yang menunjukkan bahwa user tersebut berada di halaman apa, yang ditandai dengan berwarna ungu untuk halaman yang sedang aktif. Kemudian di step 5, setelah mendapatkan user persona, membuat mental model, HTA, dan mengevaluasi sistem SIAKAT yang saat ini berjalan, maka kami membuat tampilan
situs web yang baru dengan memperhatikan kendala dan saran perbaikan dari evaluasi yang lalu. Untuk tampilan aplikasi yang baru, kami fokus di mobile device karena dari hasil evaluasi tampilan mobile yang cukup berantakan. Warna primary menggunakan ungu, warna secondary menggunakan oranye dari logo Widyatama. Kemudian terdapat icon notifikasi dan jumlah notifikasi terbaru untuk memberitahukan bahwa ada pemberitahuan baru yang belum dilihat oleh user. Contoh tampilannya seperti ini di halaman histori pembayaran. Terdapat informasi bahwa user berada di halaman aktif yang mana, yang berwarna ungu. Kemudian ada tab view yang menunjukkan tab aktif berwarna ungu tua, kemudian tab tidak aktif berwarna ungu muda, dan terdapat perpotongan tab untuk menunjukkan bahwa masih ada tab di sebelah kanan yang bisa di-scroll oleh user. Kemudian di tabel terdapat perbedaan warna antar baris untuk memudahkan user memahami informasi pada baris tersebut. Ada juga tanda scroll untuk menunjukkan bahwa tabel tersebut masih ada informasi di sebelah kanan yang bisa di-scroll oleh user. Kemudian ada tombol unduh yang berwarna hijau dan bukan merah karena fungsi tombol ini bukanlah tindakan yang beresiko. Namun, warna tersebut masih kontras dibandingkan dengan background. Di halaman jadwal kuliah, terdapat beberapa tombol dengan icon yang berbeda-beda untuk memudahkan user memahami fungsi dari tombol tersebut. Di bagian bawah juga ada pagination untuk memudahkan user berpindah ke halaman yang lain dari tabel tersebut. Terdapat juga fungsi untuk menentukan berapa baris yang akan muncul di tabel tersebut. Secara tampilan, kami buat menjadi lebih clear dan menghilangkan teks-teks yang mubazir yang tidak digunakan. Secara tampilan akan seperti ini. Dan margin dan size juga kami atur akan tetap konsisten dan tidak berantakan. Ya, selanjutnya adalah step 6, yaitu perangkat interaksi. Saya akan coba menjelaskan input device dan output device-nya. Untuk input menggunakan perangkat keyboard ya untuk memasukkan data mahasiswa, dosen ataupun data akademik lainnya ke dalam sistem. Berikutnya menggunakan mouse untuk mempermudah user dalam menekan button dan juga jika diperlukan touchscreen ya mobile device itu untuk melakukan scroll atau menekan tombol dan lain sebagainya. Berikutnya mengenai berikutnya adalah output device. Perangkat yang dibutuhkan adalah monitor yang berfungsi untuk menampilkan informasi administrasi, jadwal, hasil studi perkuliahan, dan data lainnya. Kemudian ada printer untuk kondisi tertentu saja jika dibutuhkan ingin mencetak dokumen ya seperti transkrip nilai, dan ponsel yang digunakan untuk mengakses informasi secara mobile. Oke, selanjutnya saya lanjut di bagian screen based control. Sini kita yang pertama menggunakan user avatar atau avatar pengguna, yaitu untuk mewakili pengguna secara visual dengan tujuan untuk identifikasi. Kemudian kita menggunakan selection control berupa drop down atau pop-up list box, yaitu memungkinkan pengguna memilih satu dari beberapa opsi dengan tujuannya itu untuk menyederhanakan proses pemilihan dari sekumpulan opsi yang mungkin cukup banyak. Kemudian purpose lainnya yaitu untuk menghemat ruangan juga. Kemudian kita menggunakan text input atau text input. Text input ini kita menggunakan di beberapa halaman. Ada yang yaitu kita menggunakan text input untuk search, kemudian ada yang untuk formnya,
Ada yang untuk pada saat login dan ada juga pada saat pengisi formulir tertentu. Di sini pengguna dapat memasukkan teks atau data lainnya. Tujuannya itu untuk mengumpulkan informasi teks atau numerik dari pengguna. Setelah itu kita juga menggunakan button. Button di sini kita digunakan di beberapa halaman dengan fungsi yang berbeda. Ada yang untuk fungsi yang reset, ada untuk nge-filter, ada juga yang untuk bagian download history dan lainnya. Deskripsinya untuk digunakan untuk memicu suatu tindakan atau fungsi dengan tujuan penggunaan eh, cocok untuk tindakan yang sering dilakukan atau kritis. Misalkan nih, kalau misalkan tombol reset atau tombol download seperti itu. Kemudian kita menggunakan combination entry session juga. Yaitu di sini uh, jadi pengguna yang menggabungkan jadi elemen ini antar muka pengguna yang menggabungkan kemampuan entry text dan pemilihan dari daftar opsi. Jadi pengguna dapat mengetik teks secara langsung atau dapat memilih opsi yang ada. Kemudian tujuannya untuk memberikan fleksibilitas fleksibilitas untuk memasukkan teks secara manual atau memilih opsi dari yang telah disediakan. Kemudian kita juga menggunakan sini progress indicator, itu memberikan indikasi visual atau representasi grafis dari kemajuan atau status uh, status penuhnya suatu tugas atau proses. Tujuannya untuk menjaga informasi tentang kemajuan suatu proses secara visual kepada pengguna. Kemudian kita juga menggunakan checkbox, yaitu kotak yang dapat dicentang atau tidak dicentang untuk memilih atau tidak memilih suatu opsi. Tujuannya untuk pilihan yang bersifat independen atau bersifat opsional. Demikian presentasi bagian screen based control. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.